Oke guys, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita lanjutkan alur ceritanya. Di sini kelompok Xiaoyan dibawa Xiao Xuan ke tempat di mana makamnya berada. Xiaoyan pun menjadi lebih tenang karena akhirnya dia menemukan makam leluhur dari klan Xiao. Namun, sewaktu Xiaoyan dan Sun Er sedang mengamati nisan dari makam Xiao Xuan, tiba-tiba ada energi kuat yang menyedot mereka berdua ke dalam nisan itu. Hal ini tentu membuat beberapa orang dari kelompok mereka terkejut, namun tidak untuk Gu Xian. Dia tahu jika ini tidak akan berbahaya untuk Xiaoyan dan Sun Er, karena yang membawa mereka ke sini adalah Xiao Xuan sendiri. Diperlihatkan jika Xiaoyan dan Sun Er berada di dalam makam Xiao Xuan. Beberapa saat kemudian muncul pusaran energi sambil mengeluarkan suara tawa yang menyebut nama Xiaoyan. Akhirnya wujud tubuh energi Xiao Xuan pun muncul dan mengatakan jika dia sangat senang bisa bertemu dengan orang seperti Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dengan hormat, selayaknya seseorang bertemu dengan leluhur mereka. Xiao Xuan hanya tersenyum dan memuji Xiaoyan jika kedatangan Xiaoyan telah membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan dan kepintaran. Xiaoyan hanya bisa berterima kasih berulang kali dengan wajah yang sangat bahagia. Di sini Xiao Xuan sedikit menggoda Xiaoyan dengan berkata jika Xiaoyan sangat tampan dan pasti dikagumi banyak wanita cantik seperti dirinya di masa lalu. Xiao Xuan pun mengenali status Sun Er yang berasal dari klan Gu karena mirip dengan seseorang yang dia kenal di masa lalu. Di sini Xiao Xuan sedikit bercerita jika dia sudah mati selama bertahun-tahun dan sekarang dia terjebak di makam yang membosankan ini. Xiao Xuan pun mengatakan jika ayah Sun Er tidak memiliki hati nurani karena selama ini dia tidak pernah datang menjenguk dirinya, padahal mereka berteman dengan baik dan sangat dekat. Apakah dia telah melupakan persahabatan mereka? Xiao Xuan pun melanjutkan, apakah ayah Sun Er takut kalau dirinya akan meminta pertanggungjawaban karena dia tidak memenuhi janjinya? Xiaoyan yang mendengar itu langsung menjelaskan jika Sun Er besar di dalam klan Xiao dan dia tidak ada kaitannya dengan klan Gu. Mendengar ini, Xiao Xuan sedikit menggerinyitkan alisnya. Xiaoyan pun bertanya, bukankah Xiao Xuan adalah sosok yang kuat? Namun siapa yang bisa membuat dia terjebak di sini dan membuat klan Xiao runtuh, bahkan garis keturunannya pun dibuang? Serta apa itu geok kaisar kuno? Mendengar pertanyaan ini membuat Xiao Xuan geram, bahkan ekspresinya berubah seketika. Xiao Xuan akhirnya menceritakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Xiao Xuan menyadari jika di masa lalu mungkin dirinya terlalu sombong. Dia merasa jika dia mampu memimpin klan Xiao menjadi klan besar yang berada di puncak kejayaan dengan keyakinan yang besar, dirinya pun mempertaruhkan segalanya untuk klan Xiao, semua demi kekuatan dan kehormatan. Namun dia tidak menyangka jika akan membuat kesalahan yang sangat besar. Xiao Xuan yang pada waktu itu menyadari jika garis keturunan Daudi dari klan Xiao sudah sangat lemah sebagai salah satu dari 8 klan besar, dan dia meminta agar klan Xiao tidak diam melihat ini. Satu-satunya cara agar klan Xiao bisa memunculkan kembali garis keturunan Daudinya hanya dengan menggunakan metode rahasia, yaitu mengumpulkan kekuatan darah klan Xiao, maka kenaikan ranah Daudi akan berhasil. Di waktu itu pun salah satu dari tetua mengingatkan Xiao Xuan resiko yang akan ditanggung jika itu mengalami kegagalan.
Namun Xiao Xuan dengan bangga mengatakan jika dia Xiao Xuan tidak pernah mengalami kegagalan dalam melakukan sesuatu. Dulu, makam surgawi berada di antara klan Xiao dan klan Gu, dan Xiao Xuan telah membuat kesepakatan dengan klan Gu jika dia akan menggunakan Geok Kaisar kuno untuk menggunakan sisa energi murni yang tersisa dari formasi untuk menerobos ke ranah Daodi. Mendengar ini, semua anggota klan Xiao sangat senang. Bahkan mereka berteriak dengan bangga menyerukan nama klan Xiao mereka. Tidak terkecuali Xiao Xuan pun sebagai patriark klan sangat bersemangat. Cerita kembali kepada Xiaoyan. Dia bertanya, selanjutnya apa yang telah terjadi? Xiao Xuan mengajak Xiaoyan dan Sun Er masuk ke dalam sebuah dimensi. Setelah datang, Xiaoyan terkejut melihatnya. Xiao Xuan pun menjelaskan jika ini adalah kolam darah, tempat di mana darah klan Xiao diwariskan. Xiao Xuan tanpa banyak basa-basi meminta Xiaoyan masuk ke dalam kolam darah untuk mengetahui semua jawaban dari pertanyaan Xiaoyan. Namun Xiao Xuan mengingatkan jika Xiaoyan akan mengalami rasa sakit yang luar biasa karena darahnya akan diganti. Xiao Xuan pun meminta agar Xiaoyan memikirkan kembali resiko dan tanggung jawabnya setelah ini. Jika setelah ini dia akan memikul tanggung jawab yang besar dan tugas yang berat, yaitu mengembalikan klan Xiao ke salah satu dari 8 klan kuno lainnya. Jadi pikirkan baik-baik. Xiaoyan mendengar itu langsung menjawab jika dia telah memikirkan ini sejak dari dulu, karena menurutnya apa yang telah dikatakan leluhur merupakan keinginannya sendiri. Xiao Xuan sangat bangga kepada Xiaoyan. Seketika tato klan yang ada di kening Xiao Xuan pun mengeluarkan cahaya emas, membuat kolam darah berguncang hebat dan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Ketika Xiao Xuan mengeluarkan tangannya dengan darah yang mengalir dari jarinya, ketika itulah Xiaoyan tenggelam ke dalam kolam darah. Xiaoyan meraung menahan rasa sakit yang luar biasa. Di saat itu darah mengalir dari dalam tubuhnya. Xiao Xuan yang mengatakan jika ribuan tahun yang lalu orang-orang dari klan Xiao mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu mempercayakan semua kekuatan darah mereka kepada dirinya. Seiring berjalan, tato klan di kening Xiaoyan muncul dan dia melihat sebuah gambaran yang telah terjadi kepada Xiao Xuan di masa lalu. Di mana di saat itu Xiao Xuan bertemu dengan patriark klan Gu. Patriark klan Gu atau ayah dari Sun Er itu menanyakan apakah Xiao Xuan benar-benar telah yakin dengan yang akan dia lakukan. Xiao Xuan pun dengan tegas mengatakan jika dia harus berjuang keras demi klannya sampai akhir. Dan Xiao Xuan meminta ayah Sun Er untuk mengurus klan Xiao jika dia gagal kali ini. Ayah Sun Er atau patriark klan Gu pun sambil menangkupkan tangannya berkata jika Xiao Xuan pasti akan berhasil. Akhirnya semua orang berkumpul di makam surgawi membentuk sebuah formasi untuk membangkitkan darah Daodi di dalam klan mereka. Dengan satu gerakan terlihat semua orang telah membentuk segel dan membuat formasi. Di sini Xiao Xuan berteriak menahan rasa sakit. Dia mengatakan jika dia akan membangkitkan klan Xiao dan memenuhi kepercayaan semua orang. Semua orang dari klan Xiao dengan rasa khawatir meyakinkan Xiao Xuan jika dia pasti berhasil dan klan Xiao pasti akan bangkit kembali. Namun tiba-tiba puluhan bahkan ratusan orang dari klan Jiwa atau yang dikenal sebagai klan Aula Jiwa muncul, dipimpin oleh orang yang bernama Hun Tiandi. Hun Tiandi dia mengatakan jika hanya orang yang bodoh yang mengunci dirinya di dalam formasi darah untuk membangkitkan darah Daodi. Hal ini membuat semua orang klan Xiao terkejut. Bahkan Xiao Xuan pun hanya bisa tercengang karena dia telah terkunci di dalam formasi darah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hun Tiandi meminta Geok Kaisar kepada Xiao Xuan dan dia berjanji
tidak akan melukai siapapun di sini. Xiao Xuan bertanya-tanya, kenapa klan jiwa bisa masuk ke dalam makam surgawi, padahal ada klan Gu yang menjaga gerbang makam ini. Ternyata klan Gu juga sedang bertarung dengan orang-orang aula jiwa, bahkan orang-orang klan Gu kalah jumlah. Hal ini membuat patriark klan Gu atau ayah dari Sun Er mengkhawatirkan sahabatnya, yaitu Xiao Xuan. Kembali ke Hun Tiandi dan Xiao Xuan. Di sini Hun Tiandi mengancam Xiao Xuan agar memberikan Giok Tause kepada dirinya. Hun Tiandi mengingatkan, jika sekarang orang-orang klan Xiao sudah tidak berdaya karena sudah kehabisan esensi mereka untuk membantu Xiao Xuan agar bisa menerobos ke ranah Daudi. Mendengar ini Xiao Xuan meraung marah tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya orang-orang klan jiwa pun diperintahkan Hun Tiandi untuk membunuh semua orang-orang klan Xiao. Tanpa bisa melakukan perlawanan, orang klan Xiao habis dibantai, membuat Xiao Xuan meminta mereka semua untuk pergi dan tidak memperdulikan dirinya. Namun orang-orang klan Xiao tetap melindungi Xiao Xuan sebagai patriark meski nyawa taruhannya. Pembantaian terus berlanjut. Xiao Xuan melihat ini menjadi putus asa. Dia meledakkan energi yang luar biasa, membuat Hun Tiandi meminta orang-orang aula jiwa untuk menghentikan Xiao Xuan agar tidak bisa menerobos ke ranah Daudi. Makam surgawi yang tadinya tenang menjadi bersimbah darah dari orang-orang klan Xiao. Seketika semua dikejutkan dengan ledakan energi yang mengerikan, membuat semua orang klan jiwa tercengang, mengira jika Xiao Xuan telah berhasil menerobos ke ranah Daudi. Beberapa orang aula jiwa dibuat hancur seketika, bahkan berteriak meminta tolong. Hun Tiandi hanya tercengang dan meminta semua orang untuk mundur. Terlihat semua orang disedot sebuah jalur ruang. Ternyata Xiao Xuan sengaja melakukan ini agar orang-orang dari klannya bisa pergi dengan selamat. Terlihat jika Xiao Xuan benar-benar terluka parah. Hun Tiandi yang menyadari ini tersenyum puas. Dia tahu jika vitalitas Xiao Xuan sekarang terluka parah, namun masih memaksakan diri membuka jalur ruang. Hal ini sungguh mencari mati. Saat itulah Hun Tiandi memutuskan untuk menyerang Xiao Xuan. Namun hal yang mengejutkan Hun Tiandi, Xiao Xuan meledakkan dirinya sambil meminta Hun Tiandi untuk menemaninya pergi ke gerbang kematian bersama-sama. Di sini Xiao Xuan berpesan, jika para penerus klan Xiao harus melanjutkan garis keturunan mereka, dia akan menunggu di makam surgawi meski harus menunggu 100 tahun bahkan 1000 tahun sekalipun. Cerita kembali kepada Xiaoyan yang sedang menjalani proses pewarisan. Terlihat jika Xiaoyan tidak lagi bergeming. Hal ini membuat Sun Er khawatir dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Xiao Xuan meminta Sun Er agar tidak khawatir karena kolam darah hanya membersihkan darahnya agar bisa menahan darah Daudi. Di sini Xiao Xuan menyentuh tato klan di keningnya sambil berkata, jika sampai hari ini dia masih mengingat dengan jelas kematian ratusan orang dari klan Xiao meski sudah 1000 tahun berlalu. Xiao Xuan pun menjelaskan, sebelum dia meledakkan diri, dia sudah mencoba melakukan hal yang terbaik demi menyimpan sedikit jejak darah Daudi. Dan sekarang waktunya telah tiba untuk mempercayakan ini kepada penerus klan Xiao, yaitu Xiaoyan. Jejak darah Daudi pun mengalir ke tubuh Xiaoyan dan simbol klan Xiao terus-menerus bersinar dari dalam tubuh Xiaoyan. Dalam proses ini seketika Xiaoyan meraung dan berteriak kembali sebelum meledakkan energi yang luar biasa mengguncang kolam darah dengan sangat ganas. Di sini Xiao Xuan terkejut ketika dia melihat kemunculan energi yang berbentuk seekor naga berwarna ungu dan burung ponik menyala seperti api. Ketika itulah Xiao Xuan menyadari jika itu adalah garis keturunan naga dan ponik.
membuat dia bertanya-tanya apakah Xiaoyan bukan garis keturunan murni klan Xiao. Namun Sun Er menjelaskan jika Xiaoyan mendapatkan darah naga puit kuno itu di pulau naga puit kuno. Xiao Xuan memuji keberuntungan Xiaoyan, namun dia menjelaskan jika keberuntungannya kali ini menghambat pewarisan darah Daudinya. Jika darah klan naga ponik tidak disingkirkan, maka darah Daudi klan Xiao tidak akan menyatu seutuhnya dengan dirinya, bahkan bisa membuat Xiaoyan terluka parah. Sun Er pun akhirnya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Xiao Xuan berkata, jika hanya ada satu cara, yaitu dengan memasukkan darah ketiga yang memiliki kekuatan setara agar darah naga ponik dan darah Daudi klan Xiao tidak berkonflik. Sun Er pun menawarkan darah Daudi yang ada di dalam tubuhnya untuk membantu Xiaoyan. Namun Xiao Xuan mengingatkan jika hal ini dilakukan maka Sun Er bisa melanggar aturan klan. Sun Er yang tidak memperdulikan itu langsung melukai tangannya dan memunculkan segel garis keturunan dari klan Gu. Sun Er tahu jika dia akan dihukum setelah ini, namun menyelamatkan nyawa Xiaoyan itu jauh lebih penting baginya. Sun Er pun percaya jika Xiaoyan tidak akan melakukan hal yang membahayakan klan Gu. Xiao Xuan melihat jika darah yang dikeluarkan Sun Er terlalu banyak. Xiao Xuan pun mengingatkan jika itu sudah cukup. Kalau lebih dari ini, maka bisa membuat Sun Er kehilangan garis keturunan Daudi klan Gu miliknya. Setelah melakukan itu, Sun Er pun jatuh pingsan dan mempercayakan semuanya kepada Xiao Xuan. Xiao Xuan kembali berkata, jika keberuntungan Xiaoyan terbesar adalah bertemu dengan gadis seperti Sun Er. Beralih kepada Xiaoyan, di mana darah naga ponik mengamuk begitu kuat. Seketika Xiao Xuan meluncur ke arah Xiaoyan sambil mengeluarkan segel dan menyatukan darah Daudi milik Sun Er. Seketika tubuh Xiaoyan memancarkan cahaya emas, membuat ledakan yang lebih besar dari ledakan energi sebelumnya. Di sini Xiao Xuan telah melakukan segalanya dan selanjutnya hanya bisa menunggu perjuangan Xiaoyan sampai selesai. Samar-samar Xiaoyan mendengar pertengkaran antara tiga garis keturunan Daudi saling mempengaruhi pikiran Xiaoyan. Namun Xiaoyan berkata jika dia tidak akan menyerah. Xiaoyan mengingat ayahnya, gurunya dan Sun Er. Sekarang pasti mereka semua sedang menunggu dirinya. Beberapa kali Xiaoyan melihat ingatannya tentang para teman-temannya. Xiaoyan bahkan merasakan jika dia sedang diikat tali darah yang kuat. Sebelum muncul sebuah mata besar yang bercahaya sambil tertawa. Ternyata itu adalah sosok dari Ratu Serangga pelahap energi. Dia berkata jika manusia lemah seperti Xiaoyan lebih baik menyerah dan menyatu dengannya. Xiaoyan seperti membeku di dalam sebuah kristal. Di saat itu, Xiaoyan benar-benar tak berdaya lagi untuk melawan. Namun tiba-tiba esensi darah dari Sun Er datang ke alam pikirannya memanggil Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan tersadar dan energi jahat dari Ratu Serangga pelahap hancur berkeping-keping. Xiaoyan meraung sambil mengeluarkan tato klan di keningnya yang memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Xiao Xuan yang melihat ini tersenyum dan tahu jika Xiaoyan telah berhasil mewarisi garis keturunan baru yang terbentuk dari darah Daudi klan Xiao, klan Gu, dan klan naga ponik surgawi. Dan Xiao Xuan pun berkata jika tugas Xiaoyan sekarang hanya menyerap kekuatan itu secara berlahan. Ledakan-ledakan energi terus terjadi. Bahkan Xiaoyan melakukan penerobosan dengan cepat, membuat Xiao Xuan bertanya-tanya apakah ini hal yang wajar dari garis keturunan yang baru sekuat ini. Tiba-tiba Xiao Xuan terkejut karena Xiaoyan terus menerobos hingga akan mencapai Dao Sheng. Di sini Xiao Xuan menyadari jika ada yang tidak beres. Mata Xiaoyan yang merah menunjukkan senyum jahat di wajahnya. Saat itulah Xiao Xuan tahu jika itu bukan Xiaoyan. Seketika Xiao Xuan meledakkan dokinya dan memperingatkan siapapun yang ada di dalam tubuh Xiaoyan segera keluar.
Ternyata tubuh Xiaoyan diambil alih oleh Ratu Serangga pelahap energi. Saat Xiao Xuan akan menyerang tubuh Xiaoyan yang sedang dikendalikan Ratu Serangga pelahap, Ratu Serangga pelahap itu malah memprovokasi Xiao Xuan untuk menyerang dirinya sebanyak yang Xiao Xuan mau, karena dia malah akan menghancurkan tubuh Xiaoyan. Mendengar itu, Xiao Xuan menggerinyitkan giginya tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun Sun Er terbangun dari pingsannya dan memanggil nama Xiaoyan. Di sini Ratu Serangga pelahap menyadari jika yang menggagalkan serangan parasitnya adalah Sun Er. Sun Er yang tahu jika Xiaoyan sedang dikendalikan dia mencaci serangga itu membuat Ratu Serangga murka dan menyerang Sun Er. Namun hal mengejutkan terjadi. Xiaoyan masih memiliki sedikit kesadaran hingga dia bisa menahan diri agar tidak menyerang Sun Er. Di sini terjadi perebutan kesadaran antara Xiaoyan dan Ratu Serangga pelahap. Xiao Xuan yang melihat ini meminta Xiaoyan untuk segera mengambil alih tubuhnya. Di dalam ruang kesadaran terlihat Xiaoyan berusaha sekuat yang dia bisa untuk mendapatkan tubuhnya kembali. Sekilas kita dibawa keluar makam di mana Guxian dan yang lainnya tetap menunggu Xiaoyan dan Sun Er. Ternyata sudah setahun berlalu semenjak Xiaoyan dan Sun Er masuk ke dalam makam Xiao Xuan. Kembali kepada Xiaoyan, tubuhnya dibungkus oleh energi yang kuat seperti sebuah kepompong. Di sini Sun Er pun merindukan Xiaoyan karena sudah 547 hari Xiaoyan berada di dalam energi yang berbentuk kepompong itu. Xiao Xuan yang melihat Sun Er yang terus khawatir membuat dia menjelaskan jika kesadaran Xiaoyan sedang bertarung melawan Ratu Serangga pelahap energi. Sun Er pun percaya jika Xiaoyan akan berhasil karena dia tahu Xiaoyan sudah banyak melakukan pertarungan hidup dan mati selama ini. Bahkan dia selalu menepati janji-janjinya meski selalu membahayakan dirinya sendiri. Terlihat energi berwarna merah darah berfluktuasi di sekitar tubuh Xiaoyan, membuat Sun Er dan Xiao Xuan menegang karena mereka menyadari jika Xiaoyan telah berhasil mengambil alih tubuhnya. Tidak lama setelah itu, energi berbentuk kepompong itu pun meledak dan tato kelamdi keningnya kembali memancarkan sinar biru yang terang, membuat Xiao Xuan yakin jika kali ini adalah Xiaoyan. Sun Er yang tidak sabar lagi langsung melesat ke arah Xiaoyan dan memegang tangannya dengan khawatir. Sebuah bintik merah melayang langsung ditangkap Xiao Xuan, di mana itu adalah Ratu Serangga yang akan melarikan diri. Xiao Xuan langsung meremas dan menghancurkan sisa energi dari Ratu Serangga itu tanpa belas kasih. Xiao Xuan pun memurnikan armor serangga pelahap dan memberikannya kepada Xiaoyan. Namun di sini Xiaoyan terkejut ketika melihat bentuk armor dari Ratu Serangga pelahap energi itu. Xiao Xuan dan Sun Er meminta agar Xiaoyan memakainya, namun karena bentuknya sangat aneh membuat Xiaoyan menolak memakainya. Hal ini tentu membuat Xiao Xuan dan Sun Er berteriak memaksa dan meminta Xiaoyan harus memakainya karena ini akan sangat membantu Xiaoyan di masa depan. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nah, seperti yang admin sampaikan, kalau channel Sandek 45 sedang dalam proses nggak tahu ya kan, tapi sampai tanggal 11 Agustus 2024 baru bisa upload lagi ya teman-teman di Sandek 45. Jadi kita akan melanjutkan alur cerita Xiaoyan di channelnya Abang Raja Rumput ya. Oke teman-teman, terima kasih, tetap dukung dan support. Bye bye.